Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Hairiyah. Saya mahasiswa jurusan Matematika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. NIM saya 176101110. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait bab pertama mata kuliah pengantar topologi. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada presentasi berikut ini. Presentasi ini juga merupakan salah satu prasyarat mata kuliah pengantar topologi, yakni untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar topologi. Dalam presentasi ini, yang akan saya jelaskan, yang pertama, definisi ruang topologi, yang kedua, definisi himpunan buka, yang ketiga, definisi himpunan tutup, yang keempat, definisi himpunan buka tutup atau biasa kita sebut dengan klopen. Apa itu ruang topologi? Berikut akan saya jelaskan mengenai definisi dari ruang topologi. Diberikan himpunan tak kosong X, tau adalah koleksi subhimpunan dari X. Tau disebut topologi pada X jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, himpunan kosong dan himpunan X anggota dari tau. Yang kedua, gabungan berhingga atau tak berhingga anggota tau berada di tau juga. Yang ketiga, irisan dua himpunan anggota tau juga merupakan anggota tau. Jika tau adalah topologi di X, maka pasangan X, tau disebut ruang topologi. Apabila dari ketiga persyaratan ini tidak terpenuhi, maka gagal disebut ruang topologi. Selanjutnya, bagaimana contoh dari ruang topologi? Berikut akan saya jelaskan mengenai beberapa contoh dari ruang topologi. Untuk contoh yang pertama, diberikan X yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan tau yang beranggotakan himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 3, himpunan 1,3 dan himpunan X. Apakah tau topologi di X? Untuk mengetahui apakah tau topologi di X atau tidak, maka kita perlu melakukan pengecekan. Yang pertama, apakah himpunan kosong dan himpunan X ada di tau? Iya, ada di tau. Berarti syarat pertama terpenuhi. Selanjutnya, syarat yang kedua, gabungan berhingga atau tak berhingga anggota tau berada di tau, yakni himpunan kosong digabung dengan himpunan 1 menghasilkan himpunan 1 dan itu ada di tau. Yang kedua, himpunan kosong digabung dengan himpunan 3 menghasilkan himpunan 3 dan itu juga ada di tau. Himpunan kosong digabung dengan himpunan 1,3 menghasilkan himpunan 1,3 dan itu juga ada di tau. Himpunan kosong digabung dengan himpunan X menghasilkan himpunan X dan itu juga ada di tau. Himpunan 1 digabung dengan himpunan 3 menghasilkan himpunan 1,3 dan itu ada di tau. Himpunan 1 digabung dengan himpunan 1,3 menghasilkan himpunan 1,3 dan itu juga ada di tau.
Himpunan 1 digabung dengan himpunan X menghasilkan himpunan X, dan itu juga ada di tau. Himpunan 3 digabung dengan himpunan 1,3 menghasilkan himpunan 1,3, dan itu juga ada di tau. Himpunan 3 digabung dengan himpunan X menghasilkan himpunan X, dan itu juga ada di tau. Himpunan 1,3 digabung dengan himpunan X menghasilkan himpunan 1,3 digabung dengan X menghasilkan himpunan X, dan itu juga ada di tau. Syarat yang ketiga, irisan dua himpunan anggota tau juga merupakan anggota tau, yakni himpunan kosong diiris dengan himpunan 1 itu ada di tau. Himpunan 1,3 diiris dengan himpunan X itu menghasilkan himpunan 1,3, dan itu juga ada di tau. Jadi tau adalah topologi pada X, sebab ketiga syarat tersebut terpenuhi, sehingga pasangan X, tau disebut ruang topologi. Selanjutnya contoh 2. Diberikan X suatu himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan tau yang beranggotakan himpunan kosong, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 4, himpunan 2,3, himpunan 3,4, himpunan 2,3,4, dan himpunan X. Apakah tau topologi di X? Kita lakukan pengecekan seperti tadi. Yang pertama, himpunan kosong, X anggota tau. Ya, benar, syarat 1 terpenuhi. Yang kedua, gabungan berhingga atau tak berhingga anggota tau berada di tau, yakni himpunan kosong digabung dengan himpunan 2 menghasilkan himpunan 2, ada di tau. Himpunan kosong digabung dengan 3 menghasilkan himpunan 3, ada di tau. Himpunan kosong digabung dengan himpunan 4 menghasilkan himpunan 4, juga ada di tau. Himpunan 2 digabung dengan himpunan 3 menghasilkan himpunan 2,3, dan itu juga ada di tau. Himpunan 2 digabung dengan himpunan 4 menghasilkan himpunan 2,4, dan itu tidak ada di tau. Sehingga ini terlihat bahwa tau bukan topologi di X. Karena pada syarat kedua tidak terpenuhi, maka kita tidak perlu melakukan syarat yang ketiga, sebab sudah jelas bahwa itu bukan topologi, tau bukan topologi. Dikarenakan himpunan 2 digabung dengan himpunan 4 itu sama dengan 2,4 dan tidak ada di tau. Selanjutnya contoh 3. Diberikan X suatu himpunan yang beranggotakan himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, himpunan E, dan F, dan tau yang terdiri dari himpunan kosong, himpunan A, B, F, dan himpunan A, B, D, dan himpunan A, B, D, F, dan himpunan X. Apakah tau topologi di X? Langkahnya sama seperti tadi. Kita melakukan pengecekan. Yang pertama, himpunan kosong dan himpunan X anggota tau. Benar, berarti syarat 1 terpenuhi. Yang kedua, gabungan berhingga atau tak berhingga anggota tau berada di tau, yakni
himpunan kosong digabung dengan himpunan A, B, F menghasilkan himpunan A, B, F, dan itu ada di tau. Himpunan kosong digabung dengan himpunan A, B, D menghasilkan himpunan A, B, D, dan itu ada di tau. Himpunan kosong digabung dengan himpunan A, B, D, F menghasilkan himpunan A, B, D, F, dan itu juga ada di tau. Himpunan kosong digabung dengan himpunan X menghasilkan himpunan X, dan itu juga ada di tau. Himpunan ABF digabung dengan himpunan ABD menghasilkan himpunan ABDF, dan itu ada di tau. Himpunan ABF digabung dengan himpunan ABDF itu menghasilkan himpunan ABDF, dan itu ada di tau. Himpunan ABF digabung dengan himpunan X menghasilkan himpunan X, dan itu juga ada di tau. Himpunan ABD digabung dengan himpunan ABDF menghasilkan himpunan ABDF, dan itu juga ada di tau. Himpunan ABD digabung dengan himpunan X menghasilkan himpunan X, dan itu juga ada di tau. Himpunan ABDF digabung dengan himpunan X menghasilkan himpunan X, dan itu juga ada di tau. Selanjutnya, syarat yang ketiga. Irisan dua himpunan anggota tau juga merupakan anggota tau, yakni himpunan kosong diiris dengan himpunan ABDF itu menghasilkan himpunan kosong, dan itu ada di tau. Himpunan ABF diiris dengan himpunan ABD itu menghasilkan himpunan A, B, dan himpunan AB ini tidak ada di tau, sehingga tidak terpenuhi untuk menjadi ruang topologi. Karena ketiga syarat ini tidak terpenuhi, terjadi pada bagian irisan, maka tau bukan topologi pada X, sehingga pasangan X, tau disebut bukan ruang topologi. Selanjutnya, topologi diskrit dan topologi indiskrit. Apa itu topologi diskrit? Topologi diskrit yakni topologi yang memuat semua koleksi subhimpunan dari himpunan X, atau bisa dikatakan power set. Jadi himpunan terbesar gitu. Lalu, apa itu topologi indiskrit? Topologi indiskrit yakni himpunan yang isinya himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Jadi cuma dua anggota. Lalu bagaimana contoh dari topologi diskrit dan topologi indiskrit? Berikut adalah contoh dari topologi diskrit dan topologi indiskrit. Di sini diberikan suatu himpunan K yang beranggotakan himpunan K dan himpunan H. Himpunan K dan H. Topologi diskrit dari himpunan K yakni kita misalkan tau 1. Tau 1 itu beranggotakan himpunan kosong, himpunan K, himpunan H, himpunan K, H, dan himpunan K sendiri. Jadi ini yang dinamakan topologi diskrit atau disebut power set. Nah, banyaknya anggota dari
topologi ini itu bisa kita ketahui dari 2 pangkat banyaknya anggota di sininya. Jadi karena di sini jumlahnya ada 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi anggotanya di sini ada 4. Himpunan kosong, himpunan K, himpunan H, himpunan K, H, himpunan K sendiri. Lalu topologi indiskrit dari himpunan K, yakni tau 2, kita misalkan tau 2 itu beranggotakan himpunan kosong dan himpunan K itu. Banyaknya himpunan indiskrit itu cuman ada 2, yakni himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Selalu 2 jadi yang indiskrit. Dengan demikian, K, tau 1 disebut ruang topologi diskrit. Sedangkan K, tau 2 disebut ruang topologi indiskrit. Contoh yang kedua, K adalah suatu himpunan yang beranggotakan K, H, dan O. Topologi diskrit dari K yakni kita misalkan tau 1, yaitu himpunan kosong, himpunan K, himpunan H, himpunan O, himpunan K, H, himpunan K, O, himpunan H, O, dan himpunan K sendiri. Sehingga banyaknya tau 1, banyaknya anggota tau 1 itu 2 pangkat 3 dari sini, banyaknya ini. Sehingga diperoleh 8. Lalu topologi indiskrit dari K yakni himpunan kosong dan himpunan K. Banyaknya selalu 2 untuk yang topologi indiskrit. Dengan demikian, K, tau 1 disebut ruang topologi diskrit. Sedangkan K, tau 2 disebut ruang topologi indiskrit. Selanjutnya, definisi himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan buka tutup. Apa itu himpunan buka? Himpunan buka adalah himpunan yang merupakan anggota ruang topologi. Apa itu himpunan tutup? Himpunan tutup adalah himpunan yang merupakan anggota ruang topologi, yang merupakan komplement dari himpunan terbuka. Mohon maaf ini salah, harusnya himpunan yang merupakan komplement dari himpunan buka. Apa itu himpunan buka tutup? Himpunan buka tutup adalah himpunan yang buka sekaligus tutup, atau biasa kita sebut dengan closed, yang kepanjangannya itu close open. Lalu bagaimana contoh dari himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan buka tutup? Contoh yang pertama, diberikan X suatu himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan tau yang beranggotakan himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 3, himpunan 1,3, dan himpunan X. Himpunan buka dari tau yakni himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 3, dan himpunan 1,3 serta himpunan X. Jadi anggota dari himpunan buka itu sama dengan anggota dari tau sendiri. Kemudian himpunan tutup, yakni himpunan tutup tadi adalah komplement dari himpunan buka, sehingga komplement dari himpunan kosong itu himpunan X,
komplement dari himpunan 1 berarti yang selain 1 itu adalah 2, 3, 4, 5 yang ini. Lalu komplement dari 3 berarti yang selain 3, yakni 1, 2, 4, 5. Lalu komplement dari 1,3 yakni 2, 4, dan 5. Komplement dari X itu himpunan kosong, sehingga himpunan tutupnya yakni ini. Kemudian himpunan buka tutup. Himpunan buka tutup yaitu himpunan yang anggota. Himpunan buka tutup yakni himpunan buka sekaligus himpunan tutup. Dari kedua-duanya ini yang sama-sama ada itu kan himpunan kosong dan himpunan X, sehingga himpunan buka tutupnya yakni himpunan kosong dan himpunan X. Contoh yang kedua, diberikan suatu himpunan X yang beranggotakan I dan R, dan tahu ada yang beranggotakan himpunan kosong, himpunan I, himpunan R, dan himpunan X. Himpunan bukanya yakni himpunan kosong, himpunan I, himpunan R, dan himpunan X. Nah, dari himpunan buka ini kita mengetahui bahwa anggotanya dari himpunan buka ini sama dengan anggota dari tau, sehingga ini juga termasuk topologi discrete atau power set. Lalu himpunan tutup berarti komplement dari himpunan buka. Komplement dari himpunan kosong yaitu X. Komplement dari himpunan I yakni R. Komplement dari himpunan R yakni I. Komplement dari X yakni himpunan kosong. Kemudian himpunan buka tutup berarti yang dari kedua-duanya itu ada semua, yakni himpunan kosong, himpunan I, himpunan R, dan himpunan X. Jika kita memperhatikan dari ketiga ini, dari himpunan buka, himpunan tutup, himpunan buka tutup, maka ketiga anggotanya ini sama. Begitu. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Mohon maaf, ini harusnya contoh ketiga. Diberikan himpunan X yang beranggotakan I, R, dan tau yang beranggotakan himpunan kosong dan himpunan X. Himpunan buka yakni yang anggotanya itu adalah anggota dari tau, yaitu himpunan kosong dan himpunan X. Kemudian untuk himpunan tutup, maka komplement dari himpunan buka, yakni komplement dari himpunan kosong yaitu X, komplement dari himpunan X yaitu himpunan kosong, sehingga himpunan buka tutup itu himpunan kosong dan himpunan X. Jika kita perhatikan, ini termasuk termasuk topologi indiscrete sebab anggotanya cuman ada 2, himpunan kosong dan himpunan X. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.